Keamanan Trump telah menjadi pembicaraan luas belakangan ini, terutama setelah percobaan pembunuhan dan persaingan sengit dalam pemilihan presiden. Mulai dari rincian dinas rahasia yang biayanya jutaan dolar, hingga Keith Schiller, mantan keamanan setia Trump. Setiap lapisan dalam tim keamanannya dirancang secara hati-hati untuk menjaga dia tetap terlindungi dengan baik. Namun, masih banyak yang tersembunyi di belakang layar. Dengan permintaan dukungan militer tingkat tinggi dan biaya yang astronomis, mungkin ini adalah skema keamanan paling luas yang pernah disusun untuk seorang presiden. Oleh karena itu, mari kita analisis dan pahami apa yang benar-benar diperlukan untuk melindungi salah satu pemimpin yang paling disorot di panggung global dan berapa biayanya untuk melindungi Trump. Sebagai salah satu tokoh yang paling dikenal dalam sejarah terkini Amerika, mantan Presiden Donald Trump terus menerima perlindungan luas dari dinas rahasia setelah masa jabatannya berakhir. Usaha mahal ini menarik perhatian tidak hanya karena biayanya yang tinggi, tetapi juga karena tuntutan-tuntutan uniknya. Sesuai dengan hukum federal yang berlaku, mantan presiden, pasangan mereka, dan anak-anak di bawah usia 16 tahun berhak atas perlindungan seumur hidup dari dinas rahasia sesuai dengan Undang-Undang Mantan Presiden 1998 yang bertujuan untuk menjaga martabat kepresidenan. Undang-undang ini menjamin perlindungan dan beberapa manfaat khusus bagi semua mantan presiden dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan pengakuan atas pelayanan publik yang diberikan. Dalam kasus Trump, dia, istrinya Melania, dan putra bungsunya Barron berhak atas perlindungan dari dinas rahasia. Namun, Trump meminta perpanjangan unik dalam beberapa hari terakhir masa jabatannya. Dia meminta agar perlindungan dari dinas rahasia diperpanjang untuk anak-anak dewasanya dan pasangan masing-masing selama 6 bulan tambahan. Mengingat profil publik yang tinggi dari keluarga Trump dan kebutuhan-kebutuhan keamanan mereka yang kompleks, permintaan ini mengakibatkan peningkatan biaya total yang signifikan, terutama karena seringnya perjalanan mereka. Perpanjangan ini mencakup anak-anak dewasa Trump, Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner, Donald Trump Jr., Eric Trump dan istrinya Lara, serta Tiffany Trump. Anak-anak dewasa dari presiden biasanya tidak secara otomatis menerima perlindungan dari layanan rahasia, tetapi Trump mengajukan permintaan perlindungan khusus ini mengakibatkan biaya yang lebih tinggi yang ditanggung oleh wajib pajak. Perjalanan sering keluarga Trump ke tujuan internasional karena kepentingan dagang mereka meningkatkan biaya layanan rahasia, seperti yang terlihat dari pembayaran sekitar $309 miliar untuk perlindungan dalam perjalanan putra Trump Jr. dan Eric ke Uruguay, Republik Dominika dan Uni Emirat Arab. Antara tahun 2017 dan 2019, anggota keluarga Trump melakukan lebih dari 4.500 perjalanan dengan agen layanan rahasia, menghasilkan biaya yang signifikan bagi wajib pajak. Sebagai contoh, hanya pada tahun 2017, setiap dari 4 perjalanan pertama Trump ke resor Mar-a-Lago di Florida, biayanya sekitar $1,3 juta untuk layanan rahasia. Pada tahun yang sama, pengeluaran untuk perjalanan Trump mencapai $13,6 juta, mencakup tidak hanya layanan rahasia, tetapi juga Departemen Pertahanan dan layanan perlindungan kepresidenan lainnya yang penting. Akomodasi agen layanan rahasia di properti Trump, seperti hotelnya di Washington, D.C. dan Mar-a-Lago, menghasilkan keuntungan yang substansial bagi bisnis presiden, meskipun tuduhan yang dilontarkan oleh Komite Pengawasan Dewan Perwakilan. Menurut laporan komite, hotel-hotel Trump secara teratur mengenakan biaya kepada layanan rahasia hingga 300% di atas standar pemerintah untuk akomodasi. Meskipun Eric Trump menyatakan bahwa organisasi Trump menginapkan agen-agen layanan rahasia tanpa biaya, penyelidikan Komite Dewan Perwakilan mendiskreditkan pernyataan tersebut.
menunjukkan bahwa agen-agen membayar lebih mahal daripada yang ditetapkan pemerintah dan bahkan lebih mahal daripada tamu penting dan asing di hotel-hotel Trump. Dokumen mengungkapkan bahwa organisasi tersebut mengenakan biaya kepada layanan rahasia jauh di atas tarif yang disetujui, kadang-kadang 3 kali lipat dari yang telah ditetapkan pemerintah. Dampak keuangan dari akomodasi ini menghasilkan konflik kepentingan yang signifikan. Pasal emolumen konstitusi ASELAS melarang seorang presiden menerima pembayaran dari pemerintah federal selain gajinya. Selama presiden sebelumnya memutuskan hubungan dengan kepentingan komersial yang bisa bertentangan dengan klausul itu, Trump memilih untuk tidak melakukannya, memungkinkan bisnisnya menghasilkan keuntungan dari uang kontributor melalui pembayaran dari layanan rahasia. Bisnis Trump diperkirakan menerima sekitar 7,8 juta dari pemerintah federal selama masa jabatannya, sebagian besar berasal dari pembayaran layanan rahasia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menuntutnya berdasarkan klausul emolumen, kasus-kasus terhadapnya akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Januari 2021, dianggap tidak berdampak karena Trump telah meninggalkan jabatannya. Namun, pengawasan terhadap praktik-praktik ini terus berlanjut. Selama masa jabatannya, Hotel Trump di Washington menjadi tempat pertemuan bagi legislator Republik, pejabat pemerintah, dan diplomat asing. Banyak di antaranya membayar sejumlah besar untuk menginap di sana. Tamu-tamu termasuk figur-figur terkemuka seperti hakim federal yang diangkat, duta besar, dan bahkan individu yang kemudian diberi grasi presidensial. Pola ini menuai kritik dari kelompok etika dan anggota Kongres dari Partai Demokrat yang berpendapat bahwa penolakan Trump untuk melepas bisnisnya menciptakan konflik antara kepentingan finansial pribadinya dengan jabatan publik. Meskipun menghasilkan pendapatan tinggi selama masa jabatan Trump, Hotel Internasional Trump di Washington mengalami kerugian keuangan, sebagian karena pandemi COVID-19. Meskipun menghasilkan sekitar 110 juta selama kepresidenan Trump, hotel tersebut dilaporkan mengalami kerugian bersih sebesar 70 juta karena pembatasan perjalanan dan penurunan pemesanan selama pandemi. Trump akhirnya menjual sewa hotel tersebut pada tahun 2022, setelah itu dilanjutkan dengan merek Waldorf Astoria. Sejak itu, hotel tersebut dilaporkan mengalami penurunan kunjungan dari kelompok Republik, yang sebelumnya merupakan klien utama di bawah kepemilikan Trump. Dengan Trump tetap menjadi figur yang menonjol, terutama menghadapi aspirasi politiknya yang potensial, biaya perlindungannya beserta keluarganya diharapkan akan terus berlanjut. Perlindungan resmi bagi anak-anak dewasa Trump resmi berakhir 6 bulan setelah ia meninggalkan jabatan. Namun biaya untuk memastikan keamanan Trump, Melania, dan Barron tetap signifikan. Berdasarkan laporan dari GAO dan pengeluaran sebelumnya, diperkirakan bahwa mempertahankan detail keamanan untuk Trump dapat terus memakan biaya jutaan dolar setiap tahun, terutama jika ia terus melakukan perjalanan secara teratur dan tetap aktif dalam politik. Jejak Keith Schiller, mantan pengaman Trump, berbeda dari standar biasa dalam bidang ini. Schiller, penjaga keamanan jangka panjang dan sekutu terdekat Donald Trump, telah berkembang dari seorang polisi New York menjadi salah satu asosiasi paling terpercaya Trump. Lebih dari sekadar otot, ia menjadi seorang teman dan penjaga yang memenangkan tempatnya dalam lingkaran kepercayaan terbatas Trump. Namun, kisahnya melampaui kesetiaan dan menggarisbawahi bagaimana kesetiaan tersebut tercermin dalam gaji, bahkan setelah meninggalkan daftar gaji resmi Trump. Schiller memulai karirnya di NYPD, belajar menangani berbagai situasi di jalanan New York. Selama lebih dari 1 dekade, ia mengasah keterampilannya dalam mengelola orang dan situasi kacau, kemampuan yang menjadi sangat penting dalam peran berikutnya. Pada tahun 1999, ia bergabung dengan tim keamanan Trump.
tanpa menyangka bahwa ia akan mengambil salah satu pekerjaan keamanan paling lama dan unik dalam politik. Mulai dari mengusir tamu tidak diinginkan hingga mengawasi keamanan acara-acara penting, Schiller jauh lebih dari sekadar penjaga keamanan. Dia menjadi tangan kanan Trump untuk menjaga segala sesuatunya tetap terkendali, atau setidaknya dalam keadaan tertib yang mungkin di dunia Trump. Dia dikenal karena turun tangan langsung dalam insiden, seperti saat diduga diberi tugas untuk mengeluarkan Rosie O'Donnell dari acara amal atas permintaan Trump. Dengan tidak mempertanyakan perintah, Schiller memenangkan kepercayaan Trump, memperkuat ikatan di antara keduanya. Ketika Trump menjadi presiden pada tahun 2017, Schiller bergabung dengannya di Casablanca, di mana ia mengambil jabatan Direktur Operasi Ruang Oval. Secara sederhana, Schiller bertanggung jawab untuk mengelola siapa yang boleh atau tidak mendekati Trump di Ruang Oval. Namun, segera terlihat bahwa Schiller lebih menyukai lingkup pribadi, menangani keamanan daripada birokrasi politik. Tak lama setelah mengambil jabatan, Schiller meninggalkan Casablanca dan kembali ke kehidupan pribadi. Meskipun begitu, keterkaitannya dengan Trump tidak berakhir, hanya mengambil bentuk baru, dan kesetiaannya terus dihargai, kali ini oleh Komite Nasional Partai Republik. Langsung setelah meninggalkan Gedung Putih, Schiller mulai menerima pembayaran dari RNC. Perusahaannya, Kansas Global Group, menerima $15.000 per bulan, dengan total nilai yang mengesankan sebesar $550 million dalam lebih dari 3 tahun. Apa yang sebenarnya dilakukan Schiller untuk menerima jumlah tersebut? Menurut RNC, ia memberikan jasa konsultansi keamanan untuk Konvensi Nasional Partai Republik 2020. Penting untuk dicatat bahwa $15.000 per bulan melebihi pendapatan tahunan banyak orang, dan Schiller bahkan tidak bekerja setiap hari. RNC mengatakan bahwa perannya melibatkan konsultansi keamanan untuk potensial lokasi konvensi. Namun, kritikus dan pengamat mempertanyakan legitimasi pembayaran ini, menganggapnya sebagai dana yang gelap, sejumlah uang yang digunakan tanpa pengawasan yang ketat. Para analis politik berpendapat bahwa gaji Schiller lebih ditujukan untuk menjaga loyalitas kepada Trump terinformasi daripada memberikan saran keamanan yang serius. Fakta bahwa pembayaran dimulai segera setelah Schiller meninggalkan Gedung Putih memunculkan kecurigaan, menunjukkan bahwa RNC menyediakan pendapatan tetap untuk Schiller, sekarang bahwa ia tidak lagi secara resmi menjadi bagian dari tim Trump. Pada saat Trump meninggalkan jabatan pada tahun 2021, Schiller mendapat kesepakatan yang baik. Ia telah menerima lebih dari $500 juta dari RNC dan menggunakan uang itu untuk membeli rumah 4 kamar tidur di Palm Beach County, Florida, dekat dengan Mar-a-Lago, tempat tinggal Trump. Bagi Schiller, loyalitas tidak hanya diakui dengan jabat tangan dan terima kasih. Para sahabat Trump dikenal sebagai berbahasi finansial yang besar dan Schiller bukanlah pengecualian. Praktik ini tidaklah aneh di dunia Trump. Kesetiaan adalah kualitas yang sangat dihargai olehnya dan dia sering memberi hadiah kepada mereka yang tetap berada di sisinya. Meskipun hal itu melibatkan metode yang kurang konvensional. Berbeda dengan anggota lain dari lingkaran Trump yang mencari sorotan, Schiller lebih suka menjaga profil yang rendah. Dia menghindari untuk ikut dalam wawancara dan konferensi pers, namun tetap mempertahankan pengaruhnya di balik layar. Salah satu pengecualian yang mencolok adalah saat kesaksiannya pada tahun 2017, di mana dia membantah klaim dari dosa terkenal Steele, yang menyatakan bahwa Trump terlibat dalam aktivitas meragukan selama perjalanan pada tahun 2013. Ketika ditanya tentang suruhan perempuan Rusia ke kamar hotel Trump, jawaban Schiller sederhana dan langsung. Kita tidak melakukan hal semacam itu. Ada yang berpendapat bahwa pembayaran kepada Schiller bertujuan untuk menjamin kesetiaannya dan juga mendapatkan saran keamanan. Dengan hampir 20 tahun bersama Trump,
Schiller mungkin telah menyaksikan lebih dari kebanyakan orang dalam lingkaran terdekatnya, dan dengan imbalan finansial yang diberikan oleh RNC, tidak mungkin bagiannya untuk mematahkan kepercayaan itu dengan mudah. Kisah Schiller mencerminkan nilai kesetiaan yang dimiliki Trump. Dia merawat mereka yang setia kepadanya, seringkali dengan cara yang kurang konvensional. Meskipun pembayaran dari RNC mungkin dilihat dalam kecurigaan, bagi Trump itu adalah cara untuk menjaga sahabatnya tetap dekat, terlepas dari apakah mereka secara aktif terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Hubungan finansial Schiller dengan RNC berakhir pada bulan Januari 2021, namun perannya sebagai pengawal dan teman yang setia Trump tetap utuh. Sedikit yang mampu menjaga kesetiaan mereka kepada Trump sambil menjaga reputasi publik mereka yang bersih. Hal ini jarang terjadi dalam lanskap politik yang ditandai oleh skandal. Donald Trump mendapat jumlah pengamanan yang signifikan. Sejak kepergiannya dari Gedung Putih, hidupnya telah jauh dari biasa, terutama dalam hal keamanan. Berbeda dengan mantan presiden lain yang cenderung tetap berada di belakang layar, Trump tetap menjadi sosok yang mencolok, menjalani gaya hidup yang membuat tim keamanannya selalu waspada. Ditambah lagi dengan upaya pembunuhan dan ancaman baru-baru ini yang mendasari peningkatan perlindungan di sekitarnya. Sementara mantan presiden biasanya memiliki hak perlindungan dari Secret Service seumur hidup, dengan sekitar 80 agen yang ditugaskan untuk setiap mantan presiden, situasi Trump adalah pengecualian. Di hadapan upaya terbaru terhadap nyawanya, Kongres telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanannya, meningkatkan jumlah agen dan sumber daya yang ditujukan untuk fungsi ini. Hal ini mengakibatkan perombakan strategi perlindungan di sekitar Trump, melibatkan lebih banyak teknologi dan tim khusus. Untuk memahami konfigurasi keamanan yang diperkuat untuk Trump, berguna untuk menganalisis prosedur standar. Biasanya, seorang mantan presiden akan memiliki sekitar 80 agen Secret Service yang bertanggung jawab atas perlindungannya setiap saat, bergantian dalam shift. Tim keamanan terdiri dari petugas perlindungan langsung yang tetap berada di dekat Trump, dengan tim khusus termasuk penembak jitu, tim kontra serangan, dan unit kontra pengawasan siap untuk bertindak tergantung pada tingkat ancaman yang dirasakan. Dalam situasi yang khas, tim keamanan seorang mantan presiden biasanya terdiri hanya dari tugas dan pengawasan dasar. Namun, dalam kasus Trump, skema perlindungannya diperluas untuk sejajar dengan sumber daya yang biasanya ditujukan kepada seorang presiden yang sedang menjabat karena tingkat ancaman yang tinggi. Beberapa insiden dalam setahun terakhir membuat Secret Service mengkaji kembali pendekatannya. Misalnya upaya pembunuhan yang signifikan terjadi di Pennsylvania selama salah satu penampilan publik Trump musim panas lalu. Setelah kejadian tersebut, panel independen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri ditugaskan untuk menilai kegagalan dan merekomendasikan perubahan. Kritik utama dari panel berfokus pada budaya melakukan lebih banyak dengan kurang yang membebani Secret Service. Sebagai tanggapan atas insiden-insiden tersebut, administrasi Biden mencari pendanaan tambahan untuk mendukung keamanan yang diperkuat untuk Trump. Kongres dengan cepat menyetujui Undang-Undang Keamanan Presiden ditingkatkan pada September 2024 yang mengharuskan Secret Service mengevaluasi kebutuhan perlindungan setiap mantan presiden berdasarkan ancaman saat ini. Undang-undang ini memiliki dampak langsung terhadap keamanan Trump, memberinya akses ke teknologi canggih dan sumber daya manusia yang lebih unggul daripada yang tersedia untuk mantan presiden lainnya. Setelah insiden di Pennsylvania, US, Secret Service memperluas penggunaan teknologi dalam perlindungan Trump. Drone, misalnya, menjadi sangat penting untuk memonitor area luas, terutama ketika Trump berada di lokasi terbuka atau publik. Drone digunakan untuk mengidentifikasi ancaman potensial dari udara.
memberikan pengawasan real-time dan pandangan udara dari area di sekitar Trump. Selain itu, US Secret Service memperkuat sistem komunikasinya, meningkatkan koordinasi antara agen Secret Service dan otoritas kepolisian setempat telah menjadi prioritas. Lembaga ini sekarang telah mengimplementasikan alat komunikasi yang lebih canggih untuk memastikan sinkronisasi antara anggota tim terlepas dari lokasi Trump, apakah itu di Mar-a-Lago, Bedminster, atau tempat lain. Peningkatan ini dianggap penting karena kompleksitas gaya hidup mantan presiden. Tidak seperti mantan pemimpin lainnya yang biasanya pensiun, Trump terus bergerak, menghadiri kampanye dan acara publik. Setiap lokasi baru memerlukan US Secret Service untuk memulai operasi keamanan dari nol. Ini termasuk tim khusus yang tiba lebih awal untuk memastikan area, mengevaluasi risiko, dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Ini adalah operasi berisiko tinggi yang memerlukan ketepatan dan fleksibilitas. Keamanan seorang mantan presiden tidak pernah ekonomis, namun biaya yang terkait dengan perlindungan Trump sangat tinggi karena kebutuhan uniknya. Anggaran US Secret Service untuk tahun fiskal 2024 sekitar 3,1 miliar, mewakili peningkatan 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1 miliar secara khusus dialokasikan untuk melindungi individu dan fasilitas, mencakup biaya perlindungan individu-individu berprofil tinggi seperti Trump. Untuk menggambarkan anggaran ini, Ronald Kessler, seorang penulis dengan penelitian mendalam tentang Secret Service, membandingkan biaya total agensi dengan satu pembom curian. Analogi ini menyoroti permintaan intensif terhadap sumber daya Secret Service. Ketika pengeluaran tak terduga muncul, seperti kebutuhan untuk meningkatkan keamanan Trump, hal itu dapat menciptakan tekanan keuangan bagi agensi. Meskipun undang-undang terbaru telah memberikan pendanaan tambahan untuk memperkuat keamanan Trump, mungkin tidak cukup untuk mengcover sepenuhnya biaya-biaya yang meningkat. Agensi terpaksa untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya ke detail keamanan Trump, mengalihkan staf dan dana yang biasanya akan dialokasikan untuk operasi lain. Peralihan ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara para legislator dan mantan agen, membuat beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah agensi akan mampu memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Secret Service tidak bekerja sendirian dalam melindungi Trump. Sementara mereka mengawasi sekitarannya secara langsung, hukum lokal memainkan peran penting dalam keamanan perimeter eksternal. Sebagai contoh, ketika Trump pergi bermain golf, Secret Service mengendalikan area terdekat dengannya, tetapi kepolisian lokal bertanggung jawab atas area-area periferal, mencegah orang yang tidak berwenang mendekat. Kerjasama ini antara agen federal dan kepolisian lokal menambahkan lapisan keamanan lain untuk Trump, membuat lebih sulit bagi ancaman potensial untuk mendekat. Mantan agen Jason Russell menjelaskan bahwa sementara Secret Service fokus pada perlindungan yang lebih dekat, kepolisian lokal mengawasi area publik yang lebih luas. Kolaborasi ini memungkinkan untuk memastikan keamanan Trump secara menyeluruh, tanpa mengisolasi atau membatasi gerakannya. Gaya hidup yang tidak bisa diprediksi dari Trump dan jadwalnya menambah kompleksitas yang tidak dihadapi oleh kebanyakan mantan presiden, mengingat banyak dari mereka tinggal di lingkungan yang lebih damai dan lokasi yang beragam. Pergerakan Trump seringkali dilakukan secara mendadak, memerlukan mobilisasi cepat dari Secret Service. Contoh terbaru dari tantangan ini terjadi selama pertandingan golf yang tidak direncanakan di Florida. Laporan menunjukkan bahwa seorang penembak berhasil bersembunyi di semak-semak selama hampir 12 jam sebelum kedatangan Trump. Meskipun layanan rahasia tindakan cepat, insiden ini menimbulkan keraguan tentang bagaimana penembak mengetahui keberadaan Trump di lapangan golf. Kejadian ini menghasilkan penyelidikan menyeluruh,
dengan fokus pada perlindungan privasi Trump dan penguatan keamanan komunikasi untuk mencegah kebocoran. Dihadapi dengan ketidakpastian ini, skema keamanan Trump secara konstan berada dalam kewaspadaan maksimum, siap untuk penyesuaian kapan saja. Selain dari prosedur rutin, mereka sering merevaluasi setiap lokasi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti visibilitas, akses publik, dan rute pelarian potensial. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan keamanan Trump, mengingat kehidupannya yang bergengsi dan ancaman yang persisten terhadapnya. Dengan pendanaan tambahan yang ada dan taktik baru yang diterapkan, servis rahasia berkomitmen untuk memberikan tingkat keamanan kepada Trump yang sebanding dengan yang diterimanya saat dia menjabat sebagai presiden. Pejabat pelaksana sementara servis rahasia Ronald Rowe menyatakan bahwa lembaga itu siap untuk menjaga standar perlindungan tertinggi di sekitar Trump selama yang diperlukan, mengingat situasi politik saat ini dan ancaman yang konsisten terhadap keamanannya. Jelas bahwa servis rahasia tidak menyia-nyiakan upaya memastikan bahwa perlindungan Trump lengkap dan efisien. Durasi keamanan tingkat tinggi ini tetap tidak pasti, tetapi untuk saat ini, skema keamanan sekitar Trump mirip dengan presiden yang sedang menjabat. Melindungi mantan presiden seperti Trump bukanlah tugas yang mudah, terutama di tengah perhatian politik yang intens dan gaya hidup sorotan yang dia pertahankan. Servis rahasia harus beradaptasi dengan cepat, mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan mengambil tanggung jawab baru. Meskipun ini merupakan usaha yang membebani sumber daya agensi, untuk perlindungan Trump, semua itu bagian dari pekerjaan. Dalam beberapa bulan terakhir, kampanye Donald Trump telah membuat beberapa permintaan keamanan tambahan yang tidak biasa, seiring dengan dia mulai bepergian ke acara terkait pemilihan presiden 2024. Merasa bahwa perlindungan konvensional dari layanan rahasia mungkin tidak cukup menghadapi ancaman yang meningkat, tim Trump sedang menyusun keamanan bergaya militer, sesuatu yang biasanya diperuntukkan bagi presiden aktif atau pejabat tingkat tinggi tertentu. Mulai dari kendaraan lapis baja hingga pesawat militer, Trump menginginkan segala tindakan pencegahan seperti benteng ketika mengadakan kampanye di seluruh negeri. Namun, ini bukan hanya masalah kemewahan bagi Trump. Kampanyenya menyoroti kekhawatiran keamanan spesifik, terutama ancaman dari pihak asing seperti dari Iran. Karena ketegangan yang terus-menerus antara ASEAN dan Iran, tim Trump khawatir agen-agen Iran atau pendukungnya dapat melihat kampanyenya sebagai kesempatan. Trump sudah lama dianggap sebagai target oleh Teheran karena kebijakan tekanan maksimum dari pemerintahannya yang meliputi sanksi dan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, tokoh terkenal di Iran. Tindakan tersebut memiliki dampak yang berkelanjutan pada kepemimpinan Iran, dan beberapa di lingkaran Trump merasa bahwa Teheran bisa mencari balas dendam jika kesempatan muncul. Salah satu barang berharga yang kampanye Trump pertahankan adalah pesawat militer untuk transportasi. Biasanya mantan presiden menerima perlindungan dari layanan rahasia dan akses ke penerbangan komersial atau pesawat pribadi untuk berhenti dalam kampanye. Namun, Trump diduga meminta jenis pesawat yang digunakan untuk mengangkut presiden yang sedang menjabat atau pejabat pemerintah tingkat tinggi. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, teknologi pertahanan rudal, dan langkah-langkah keamanan lainnya yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan apa yang ditawarkan penerbangan komersial atau pesawat pribadi. Tim Trump berargumen bahwa keamanannya membutuhkan tingkat perlindungan tersebut, terutama mengingat statusnya sebagai target yang terkenal dengan sejarah kebijakan kontroversial terhadap beberapa negara. Permintaan kendaraan lapis baja juga merupakan bagian yang signifikan dari permintaan keamanan baru Trump. Sementara Trump saat ini menerima tingkat perlindungan standar dari agen layanan rahasia dan SUV lapis baja,
Dia diduga mencari akses ke kendaraan lapis baja militer yang biasanya direservasi untuk zona-zona ancaman tinggi, tank-tank beroda, kendaraan besar, dan sangat lapis baja yang dapat bertahan dari ledakan dan tembakan jauh melampaui kekuatan sebagian besar SUV lapis baja. Alasan di sini sederhana. Jika Trump bergerak melalui area dengan ancaman potensial, kampanyenya ingin memastikan bahwa dia bepergian di dalam benteng, bukan hanya di dalam kendaraan yang diperkuat. Permintaan ini menarik perhatian komunitas keamanan. Beberapa ahli berpendapat bahwa jenis keamanan militer untuk seorang kandidat sipil terlalu berlebihan. Mantan presiden mendapatkan perlindungan yang tinggi, tetapi permintaan baru Trump melampaui batas dari apa yang biasanya disediakan. Mantan agen dari Secret Service dan ahli keamanan mencatat bahwa meskipun semua presiden pernah mendapat ancaman, mantan presiden jarang meminta sumber daya di luar yang sudah diberikan oleh Secret Service. Tim Trump mempertahankan peningkatan keamanan karena keadaan yang unik seperti ancaman internasional dan situasi politik saat ini. Namun, ini melibatkan biaya besar. Peralatan militer, kendaraan lapis baja, dan keamanan diperketat bisa mencapai jutaan, memunculkan debat tentang penggunaan dana publik. Ada yang berpendapat bahwa Trump seharusnya menanggung sebagian dari biaya ini jika melebihi protokol Secret Service. Yang lain membela haknya atas perlindungan tambahan sebagai mantan presiden, mengingat ancaman yang tidak biasa. Kemungkinan untuk menstandarisasi tindakan semacam itu untuk mantan presiden masa depan yang mencalonkan diri kembali menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan biaya dan kehabisan sumber daya keamanan. Kebutuhan akan keamanan dibenarkan oleh tim Trump berdasarkan ancaman spesifik, meskipun tingkat keparahannya tidak sepenuhnya jelas karena informasi klasifikasi. Permintaan keamanan yang kuat ini mencerminkan kepribadian berani Trump, memperkuat citranya di antara basis pemilihnya. Namun, kritikus melihat tuntutan ini sebagai pertunjukan kekuatan yang tidak perlu atau upaya untuk mempertahankan status presiden meskipun di luar jabatan. Secret Service menghadapi dilema terkait permintaan ini, seimbang antara perlindungan mantan presiden dan potensi untuk menetapkan standar keamanan baru. Kompleksitas ini diperparah oleh konteks hukum yang melibatkan Trump, menimbulkan pertanyaan tentang niat sebenarnya di balik permintaan keamanan ekstra. Selain itu, ada spekulasi tentang kemungkinan niat Trump untuk mengendalikan dan membuat gerakannya lebih pribadi, mengingat peningkatan agenda hukumnya. Sementara itu, tuntutan keamanan Trump telah memunculkan komentar ironis secara online dengan lelucon tentang kampanye di zona konflik atau acara kampanye seolah-olah merupakan operasi militer. Meme dan lelucon muncul membandingkan konvoi Trump dengan adegan film aksi, dengan sorotan pada kenyataan bahwa tidak ada kampanye sebelumnya yang pernah dilengkapi dengan cara ini. Meskipun ada nada lelucon tersebut mengangkat pertanyaan yang relevan. Apakah Trump benar-benar membutuhkan tingkat perlindungan ini atau apakah ini hanya Trump yang menjadi Trump? Dengan kemenangan terbaru Trump atas Kamala Harris, diharapkan skema keamanannya akan menjadi lebih canggih. Saat ini, dalam posisi presiden terpilih, permintaan Trump untuk perlindungan militer berkualitas tinggi bisa menetapkan standar baru, membingungkan batas antara keamanan kampanye dan kekuasaan presiden. Semua mata akan tertuju padanya bukan hanya karena kebijakan yang akan dia promosikan, tetapi juga karena tingkat keamanan yang belum pernah ada sebelumnya yang akan dia awasi. Amerika Serikat siap menyaksikan sebuah kepresidenan yang dilindungi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekayaan keluarga yang sebanding dengan PDB negara-negara kecil, gaya hidup mewah Baron Trump, mantan anak pertama Amerika, adalah pertunjukan kemewahan, dan kekayaan yang tak terhitung. Mulai dari perjalanan dengan pesawat pribadi
hingga villa mewah dan akses eksklusif ke acara-acara paling elit di dunia, kehidupan Barron adalah pawai tanpa henti dari kemegahan dan kelebihan. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi dunia memukau Baron Trump, di mana bahkan impian paling berani hanyalah satu hari lagi dalam kehidupan pewaris muda Trump. Lahir pada tanggal 20 Maret 2006 di kota New York, kehidupan Baron adalah sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Dengan saudara tiri yang lebih tua, yang berusia antara 13 dan 28 tahun, Baron adalah putra bungsu keluarga dan dibesarkan secara efektif sebagai anak tunggal. Ayahnya, Donald Trump, dengan total kekayaan bersih $7,5 miliar, dikenal sebagai seorang magnat properti dan tokoh televisi, menjadi terkenal karena usaha komersialnya dan acara realitas televisi The Apprentice. Ibunya, Melania Trump, juga adalah seorang model yang memesona yang menjadi ibu negara. Bersama-sama, mereka memberikan kehidupan mewah tanpa batas kepada Baron. Dibesarkan di pusat Manhattan, Baron menghabiskan tahun-tahun pertamanya di Trump Tower yang mewah. Menara pencakar langit ikonik ini di Jalan Kelima adalah latar belakang masa kecil Baron. Berbeda dengan kebanyakan anak-anak, dia memiliki satu lantai bangunan hanya untuknya sendiri. Bayangkan memiliki satu lantai, seluruh pencakar langit sebagai taman pribadi Anda. Ini adalah kehidupan penuh kemewahan, di mana semua keinginan dipenuhi dan semua fantasi ada di ujung jari. Gaya hidup mewah ini memungkinkannya untuk memuaskan minat dan hobi tanpa batasan. Kekayaan dan pengaruh keluarga Trump juga memberikan pengalaman unik bagi Baron, yang kebanyakan anak-anak hanya bisa bermimpi untuk memilikinya. Dia lewati waktu berkualitas bersama ayahnya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Properti yang luas ini sering disebut sebagai Casa Branca de Inferno, menawarkan fasilitas mewah seperti lapangan golf, kolam renang, dan pantai pribadi. Baron dan ayahnya senang bermain golf, makan malam bersama, dan menikmati momen bersama keluarga di lingkungan mewah tersebut. Selain hak istimewa ini, eksposisi media dini Baron Trump dimulai hampir segera setelah kelahirannya. Pada bulan Mei 2006, hampir 2 bulan setelah kelahirannya, Baron melakukan debutnya di televisi dalam acara The Oprah Winfrey Show, diperkenalkan kepada dunia. Selama acara tersebut, teman lama Oprah, Gayle King, melakukan wawancara eksklusif dengan Donald dan Melania Trump dengan bangga memperkenalkan putra baru mereka, Baron, kepada publik. Ditanya tentang bagaimana rasanya memiliki bayi lagi setelah begitu lama, Donald Trump tampak penuh kebanggaan, kebahagiaan, dan pencapaian dengan kedatangan Baron dalam keluarganya. Melania Trump sama cerianya berbagi pemikirannya tentang peran Donald sebagai ayah, mengungkapkan bahwa ia hebat dengan bayi itu, menghabiskan pagi-pagi menonton televisi dan membaca koran bersamanya. Selama wawancara, King diperkenalkan kepada Baron yang saat itu agak gelisah. Meskipun gelisah, dunia tidak bisa tidak terpesona oleh Trump yang termuda ini. Nama Baron juga menjadi topik pembicaraan. Donald mengungkapkan bahwa itu adalah nama yang selalu dia cintai, tetapi tidak pernah berani gunakan sampai sekarang. Dari sini, jelas bahwa penampilan televisi perdana Baron hanya permulaan dari hidupnya di bawah sorotan. Sebagai putra seorang pengusaha miliarder dan mantan supermodel, tidak mungkin untuk menghindari perhatian terhadap kemewahan yang mengelilingi kehidupannya. Ketika bersangkutan dengan kekayaan Baron Trump, perkiraan menunjukkan bahwa ia duduk di atas kekayaan luar biasa sebesar 60 juta pada tahun 2024. Itu lebih banyak uang daripada yang kebanyakan orang lihat sepanjang hidup, dan yang terbaik, dia bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun untuk mendapatkannya. Semuanya berkat kekayaan keluarganya dan investasi cerdas. Kita tidak boleh lupa menyebutkan dana trust Baron yang seperti peti harta karun yang melimpah dengan kekayaan.
Dipenuhi dengan properti mewah seperti sebuah mansion 10.000 kaki persegi di Palm Beach, Florida, dan sebuah properti 30 acre di Bedminster, New Jersey. Mansion di Florida ini berlokasi di properti yang sama dengan resor Mar-a-Lago ayahnya. Properti ini diprediksi sekitar $11 juta, dengan beberapa media memperkirakan nilainya hingga mencapai $250 juta yang luar biasa. Sementara itu, properti 30 acre di Bedminster diprediksi sekitar $19 juta. Properti ini mencakup sebuah mansion 7, 12 kaki persegi, lapangan golf, dan kolam renang. Namun, kepemilikan Barron tidak berhenti di situ. Dia juga memiliki saham di beberapa perusahaan teknologi paling menjanjikan di pasar, seperti Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, United Health Group, Home Depot, dan Visa. Ini seperti memiliki satu kaki di setiap pintu. Dan kita sedang membicarakan pintu-pintu yang sangat menguntungkan. Dengan 25% dari dana titipan investasinya ditempatkan ke dalam saham-saham ini, kekayaan Barron siap untuk tumbuh dengan cara yang mengejutkan. Ketika datang ke gaya hidup mewah Barron Trump, masa kecilnya adalah kisah kemewahan dan kemewahan yang kebanyakan hanya bisa dibayangkan. Sebagai anak bungsu Trump, hidupnya ditakdirkan untuk dipenuhi dengan hal-hal terbaik yang uang bisa beli, dijamin oleh orang tuanya, Donald dan Melania Trump. Salah satu hadiah paling mencolok yang diberikan kepada Barron ketika bayi adalah kereta emas yang diberikan oleh Ellen DeGeneres. Bayangkan didorong dalam kereta emas. Hadiah mewah ini menentukan tahun-tahun pertama Barron, di mana kemewahan adalah aturan, bukan pengecualian. Kereta emas tidak hanya melambangkan kekayaan, tetapi juga mengumumkan gaya hidup mewah yang disediakan untuk Barron. Lingkungan keluarga Barron juga mewah. Dia menghabiskan tahun-tahun pertamanya di loteng Menara Trump, apartemen triplex yang mencerminkan kemewahan. Terletak di Fifth Avenue, New York, Trump Tower adalah bangunan ikonik, dan lotengnya adalah puncak kemewahan. Dihiasi dengan marmer dan emas, loteng tersebut adalah sebuah istana di langit, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari Central Park dan garis horizon Manhattan. Dalam lingkungan mewah ini, Barron memiliki satu lantai khusus untuk dirinya sendiri. Ya, Anda dengar benar, satu lantai sepenuhnya. Sementara kebanyakan anak merasa bersemangat memiliki kamar sendiri, Barron memiliki ruang bayi, ruang tamu, dapur dan kamar untuk ibunya dan pengasuh, semuanya di lantai sendiri. Ruang bayi dirancang dalam gaya Louis XIV, lengkap dengan desain rumit dan perabot mewah, sebuah ruang yang layak bagi seorang pangeran muda yang mencerminkan kemegahan dan keanggunan monarki Prancis. Melania Trump, Ibu Barron, terlibat secara mendalam dalam menciptakan lingkungan mewah ini untuk anaknya. Bangga memastikan bahwa dia memiliki yang terbaik dari segalanya. Salah satu aspek paling mengagumkan dari kehidupan awal Barron adalah rutinitas perawatannya. Pada tahun 2013, Melania meluncurkan rangkaian perawatan kulitnya sendiri, memperkenalkan pelembab yang diinfus dengan kaviar yang disebut kompleks kaviar sesam. Ini bukan hanya pelembab biasa, tetapi produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk memberikan kemewahan maksimal bagi kulit. Melania kemudian mengungkapkan bahwa dia mengoleskan pelembab yang diinfus dengan kaviar ini pada Barron setiap malam, dari ujung kepala hingga kaki. Bayangkan seorang anak berusia 7 tahun yang dimanjakan dengan rutinitas perawatan kulit yang begitu mewah. Jika penggunaan kaviar setelah mandi bukanlah dasar kemewahan bagi seorang bayi, maka kami tidak tahu apa itu. Keindahan kehidupan Barron adalah kombinasi dari kehidupan mewah dan perawatan kualitas tinggi. Dan tebak apa? Kereta bayi emas,
lantai khusus di penthouse Trump Tower, dan pelembab yang diinfus dengan kaviar hanyalah awal dari perjalanan sebagai pewaris kekayaan. Melania Trump selalu menjadi ibu yang penuh perhatian mengadopsi pendekatan praktis terhadap pendidikan awal Barron. Dia percaya pada pentingnya hadir dan terlibat dalam mendidik anak. Melania sering menyatakan keinginannya untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan aktif terlibat dalam setiap tahap perjalanan pembelajaran Barron, mulai dari ABC hingga Aljabar. Bertekad memberikan Barron awal terbaik dalam hidup, ia tidak meninggalkan apapun kepada kebetulan. Dengan demikian, ia mendidiknya di rumah dan mengajarkannya semua dasar-dasar. Penguasaan bahasa, Ceko, Slovenia, Prancis, dan mungkin beberapa yang tidak diketahui. Keterampilan untuk kehidupan tanpa ragu. Barron tumbuh dengan berbicara bahasa Slovenia berkat pelajaran dari ibu dan neneknya. Menurut Melania, ia selalu menikmati makanan Slovenia dan menyukai hidangan yang dibuat oleh almarhum neneknya, Amalia Knafs. Selain itu, ia belajar bahasa Prancis, menunjukkan kemampuan bahasanya sejak usia dini. Dedikasi Melania terhadap pendidikan anaknya terlihat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari mereka. Namun, seiring bertambahnya usia Barron, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menghadiri sekolah konvensional. Memastikan bahwa ia memiliki akses ke sumber daya terbaik dan peluang yang tersedia, Melania memastikan bahwa pendidikan awal Barron sama memukau. Sebelum pindah ke Gedung Putih, ia menghadiri sekolah bergengsi di New York bernama Columbia Grammar and Preparatory School di Upper West Side Manhattan. Terkenal karena ketegasan akademis dan promosi kreativitas, institusi elit ini merupakan bagian penting dari perkembangan akademisnya. Di tahun terakhirnya, ia membawa seluruh kelasnya dalam perjalanan lapangan ke Washington, D.C. Pengalaman yang menyenangkan di kelas. Bayangkan 80 anak-anak, guru, dan bahkan agen dari Secret Service naik ke bus untuk tur ke ibu kota negara. Saya yakin mereka membuat kenangan yang tak terlupakan. Kemudian Barron pergi ke St. Andrews di Maryland, di mana biaya kuliahnya luar biasa sebesar $50,000 per tahun. Wow, itu banyak uang. Namun bagi keluarga Trump, jumlah ini hanyalah sedikit harga yang harus dibayar untuk pendidikan kelas 1 yang diterima oleh Barron. St. Andrews memberikan Barron rasa kehidupan normal di tengah situasi luar biasa dalam hidupnya. Dia berhasil membuat teman-teman berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan fokus pada studinya, semuanya sambil tinggal di salah satu tempat tinggal paling ikonis di dunia. Namun, setelah keluarganya meninggalkan Gedung Putih, dia pindah ke Oxbridge Academy di Florida. Pada tahun 2021, pilihan yang sedikit lebih terjangkau, tetapi tetap mahal, dengan biaya $38,000 per tahun. Sekarang Barron baru-baru ini menyelesaikan sekolah menengahnya, menjadi jelas bahwa pendidikan akan tetap menjadi prioritas bagi keluarga Trump. Selain itu, mengingat reputasi Oxbridge Academy yang memiliki tingkat penerimaan perguruan tinggi 100% setiap tahun, dengan separuh dari lulusan masuk ke Universitas AS, peringkat 100 teratas, atau perguruan tinggi seni liberal peringkat 50 teratas, kita bisa dengan aman mengatakan bahwa memastikan akses ke perguruan tinggi bergengsi akan menjadi tugas yang relatif mudah bagi Barron. Pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2019 membawa dimensi baru untuk exposure keluarga. Namun, Barron tidak segera pindah ke Washington, D.C. Sebaliknya, dia tinggal di Trump Tower dengan ibunya selama hampir 5 bulan pertama masa jabatan ayahnya, menyelesaikan tahun ajarannya sebelum pindah pada musim panas 2017. Pada 11 Juni 2017, Barron dan Melania pindah ke Casablanca saat usianya baru 11 tahun, menandai momen bersejarah. Barron menjadi anak presiden pertama yang tinggal di Casablanca sejak John F. Kennedy Jr.
pada tahun 1993. Pindah dari Trump Tower ke Casablanca ibarat menukar apartemen mewah dengan istana super mewah. Namun Barron menghadapi transisi itu dengan ketenangan, seperti seorang profesional sejati. Dia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dengan mudah, seperti anak kecil pindah ke kamar impian yang sejujurnya memang seperti itu. Salah satu aspek paling dibicarakan dari kehidupan baru Barron di Casablanca adalah kamar pribadinya yang disesuaikan, kamar tidurnya legendaris. Ini seperti tempat perlindungan teknologi tinggi yang dibuat khusus untuk Barron. Berbeda dengan anak sulung lainnya, Barron menikmati ruang yang diciptakan khusus untuk memenuhi selera dan kebutuhannya. Dengan estetika modern, kamar itu dilengkapi dengan perabot elegan, teknologi canggih, dan bahkan pengaturan permainan yang pasti akan memicu iri di setiap remaja. Lebih dari sekadar kamar biasa, itu adalah tempat perlindungan di mana Barron bisa kabur dari tekanan kehidupan uniknya. Gedung Putih itu sendiri menawarkan fasilitas yang menandingi resort terbaik, dan Barron memiliki akses ke semuanya. Salah satu ruang favorit Barron adalah bioskop pribadi, di mana dia bisa menikmati film-film terbaru dengan kenyamanan dan gaya. Dengan kursi yang nyaman dan sistem suara canggih, bioskop memberikan pengalaman film yang unik bagi Barron, tempat untuk bersantai dan menjauh dari sorotan publik. Area lain yang disukai oleh Barron adalah kolam renang. Kolam renang di Gedung Putih, dinikmati oleh banyak keluarga presiden, adalah tempat di mana Barron bisa bersantai dan menikmati waktu luang. Baik berenang atau sekadar bersantai di pinggir kolam, itu adalah tempat perlindungan di mana dia bisa melepaskan diri dari tekanan sehari-harinya. Area kolam renang juga menawarkan ruang bagi Barron untuk menghabiskan waktu dengan teman dan keluarganya, menjadi titik kegiatan dan relaksasi. Arena bowling di Gedung Putih adalah fitur eksklusif lain yang memberikan kesenangan tanpa akhir bagi Barron dan teman-temannya. Terletak di ruang bawah tanah Gedung Putih, jalur bowling adalah tempat di mana dia bisa menikmati pertandingan yang ramah dan bersenang-senang. Ini adalah keuntungan unik yang membedakan kehidupan Anda dari anak-anak lain sebayanya. Lapangan bowling telah menjadi tempat nongkrong favorit Barron, di mana ia bisa menjalin hubungan dengan teman-temannya dan membentuk kenangan yang abadi. Meskipun kemewahan dan hak istimewa yang datang dari tinggal di Casablanca, orang tua Barron bertekad memberikan perasaan kehidupan normal padanya. Melania Trump, khususnya, sangat protektif terhadap putranya dan sering berbicara tentang perlunya melindunginya dari aspek negatif ketenaran. Dia terlibat dalam kehidupannya sehari-hari, memastikan bahwa ia memiliki rutinitas yang seimbang yang mencakup waktu untuk sekolah, bermain, dan keluarga. Oleh karena itu, salah satu aspek paling mencolok dari kehidupan Barron di Casablanca adalah tingkat keamanan dan privasi yang mengitarinya. Sebagai putra presiden, Barron selalu ditemani oleh agen dari Secret Service yang menjamin perlindungannya sepanjang waktu. Tingkat keamanan ini adalah kebutuhan dan juga simbol dari status khususnya. Hal ini memungkinkan Barron untuk bergerak bebas dan menikmati hidupnya tanpa kekhawatiran konstan terhadap ancaman terhadap keamanannya. Menariknya, Barron terus menerima perlindungan dari Secret Service ASS, bahkan setelah ayahnya meninggalkan Casablanca pada tahun 2021. Pada saat hampir berusia 15 tahun, Barron menikmati layanan agen keamanan terkemuka ini hingga usia 16 tahun, berkat undang-undang federal yang menjamin perlindungan tersebut. Di sisi lain, orang tuanya akan memiliki layanan agen rahasia tersebut seumur hidup. Gaya dan busana Barron Trump. Meninggalkan sekolah dan tempat tinggal mewah yang pernah dilewati oleh Barron Trump, pewaris miliarder ini juga dikenal sebagai kekuatan dalam hal mode. Pencitraan gaya dari Barron Trump legendaris sejak dia masuk ke dunia sorotan memicu banyak diskusi tentang pilihannya dalam berpakaian.
Dan jujur saja, itu bukanlah hal yang mengejutkan. Dengan seorang ibu seperti Melania Trump, seorang mantan supermodel, diharapkan Barron akan menjadi ikon mode. Melania memiliki gaya yang tajam dan memastikan agar anaknya selalu berpakaian dengan mengesankan. Perjalanan Barron di dunia mode dimulai sejak dini. Salah satu penampilan publiknya yang pertama adalah saat pelantikan ayahnya pada bulan Januari 2017. Dengan usia hanya 10 tahun, Barron membuat banyak orang terkesan dengan mengenakan setelan jas biru gelap yang elegan dengan kemeja putih berkerah dan dasi sutra biru. Rambutnya yang terawat dengan baik dan penampilannya yang memesona menetapkan standar untuk pilihannya dalam mode di masa depan, menunjukkan preferensinya terhadap pakaian formal. Selama masa kepresidenan ayahnya, Barron sering terlihat dalam acara-acara formal, selalu mengenakan pakaian berkualitas tinggi yang mencerminkan gaya hidup mewah keluarganya. Saat menghadiri jamuan makan negara atau menemani orang tuanya dalam perjalanan resmi, pilihan pakaian Barron memancarkan kesan kemewahan. Preferensinya terhadap pakaian klasik dan berkelas, seperti setelan jas yang disesuaikan dan kemeja sosial yang memukau, semakin menegaskan gaya matangnya. Salah satu setelan mencolok dari Barron adalah setelan jas hitam senilai $10,000 yang dia kenakan dalam jamuan makan negara di Casablanca untuk menghormati Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tahun 2018. Lemari pakaiannya mencerminkan campuran jelas antara merek-merek mewah dan terjangkau, seringkali menampilkan setelan jas dan dasi dari desainer seperti Ralph Lauren dan Brooks Brothers. Namun, naluri gaya Barron tidak terbatas pada pakaian formal saja. Dia juga terlihat dalam tampilan kasual yang tetap menarik perhatian. Selama liburan keluarga dan pada penampilan publik yang lebih santai, Barron terlihat mengenakan kaos katun, celana pendek, dan sepatu olahraga yang nyaman. Meskipun pakaian-pakaian ini santai, mereka selalu dipilih dengan hati-hati untuk mencerminkan gaya uniknya. Penampilan kasual yang mengesankan terjadi saat perjalanan keluarga pada tahun 2019. Keluarga Trump sedang pulang dari resor milik Trump, Mar-a-Lago, di Florida, dan Barron turun dari Air Force One, mengenakan celana kaki polo putih, jaket merah menyala, dan sepatu New Balance berwarna krem. Jaket merah yang besar membuatnya menonjol, berlawanan dengan warna-warna netral yang digunakan oleh orang tuanya, menunjukkan bahwa Barron tidak takut untuk berinovasi dalam gaya berpakaian dan menambahkan sentuhan warna. Evolusi gaya mode Barron juga dipengaruhi oleh gaya hidup keluarganya. Tumbuh di bawah sorotan, Barron terpapar pada mode tinggi sejak dini. Ibunya, Melania, selalu memastikan bahwa dia berpakaian dengan pakaian desainer, seringkali sejalan dengan gaya elegannya. Pengaruh ini terlihat dalam preferensi Barron terhadap pakaian berkualitas tinggi dan baik yang mencerminkan status dan kemewahan keluarganya. Seiring dengan pematangannya, pilihan mode Barron terus berkembang. Pada Agustus 2020, di usia 14 tahun, Barron membuat penonton terkejut dengan penampilan retro tahun 1950-an. Keluar dari Air Force One, Barron tampak sebagai ikon mode dengan jaket bomber merah, putih, dan biru dari merek mewah Moncler, dipadukan dengan jeans hitam dan sepatu kulit hitam. Penampilan elegan ini menunjukkan kemampuan Barron dalam mengkombinasikan aksesori dan menonjol dengan pakaian-pakaiannya. Berbicara mengenai aksesori, Barron Trump memiliki preferensi terhadap jam tangan mewah. Dia terlihat menggunakan jam tangan mewah seperti Rolex Submariner. Sungguh merupakan pilihan yang sangat halus. Jam tangan ini tidak murah, dengan harga mulai dari $10,000 yang menakjubkan. Namun, pada akhirnya ketika menjadi seorang Trump, menjaga penampilan adalah hal yang penting, bukan?
Selain itu, dia juga terlihat menggunakan Audemars Piguet Royal Oak yang hampir seperti pahlawan super untuk pergelangan tangan. Jam tangan ini elegan dan sporty, datang dengan harga yang cukup tinggi. Kita berbicara tentang $20,000 atau lebih. Dan untuk melengkapi, dia juga terlihat menggunakan Patek Philippe Nautilus, jam tangan yang harganya mulai dari $30. Donald Sendulu bisa bervariasi secara signifikan tergantung model yang dipilih. Dengan koleksi pakaian yang mengesankan, spekulasi tentang masa depan yang gemilang bagi Baron dalam industri fashion bukanlah tanpa dasar. Dengan kecantikannya dan hubungan keluarga, Baron memiliki semua bahan untuk menjadi ikon fashion di masa depan. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah dia akan mengikuti jejak ibunya dan memasuki industri fashion. Untuk saat ini, Baron Trump terus mengesankan dengan gaya tidak bisa disalahkan, tetap sederhana, dan menikmati hal-hal menyenangkan dalam hidup. Penampilan publik Baron Trump selalu menarik minat dan pesona yang besar. Sebagai anak termuda seorang mantan presiden, kehadirannya dalam berbagai acara seringkali menarik perhatian media dan membangkitkan rasa ingin tahu publik. Salah satu penampilan publiknya yang paling baru dan mencolok terjadi selama Paskah 2024 di Mar-a-Lago Club, sebuah resor mewah yang dimiliki oleh ayahnya, Donald Trump. Acara ini, seperti banyak acara lainnya, menunjukkan gaya hidup mewah yang dijalani Baron dan menyorot minat terus-menerus publik terhadapnya. Selain menyoroti gaya hidup mewahnya, acara tersebut memberikan pandangan langka tentang interaksi-interaksinya di kalangan masyarakat kelas atas. Momen-momen ini terus memikat dan membingungkan publik, mengungkap kombinasi unik dari hak istimewa dan normalitas yang menentukan eksistensi Baron. Makan malam Paskah di Mar-a-Lago merupakan pertemuan besar dengan tamu-tamu terkenal dan anggota keluarga Trump hadir. Baron tinggi dan mencolok mirip dengan ayahnya, menonjol dalam acara tersebut. Posturnya sering menjadi bahan diskusi media, menambahkan keagungan pada kehadirannya dan membuatnya mudah diidentifikasi di tengah kerumunan. Mengenakan setelan hitam yang sempurna dan dasi kuning, Baron menunjukkan kecanggihan dan keanggunan sejalan dengan standar tinggi keluarga Trump. Mar-a-Lago terkenal dengan lingkungannya yang mewah dan lingkaran terpilih penghuni, menjadi panggung yang sempurna untuk perayaan Paskah. Resor ini dengan fasilitas yang luas, amenitas mewah dan dekorasi mewah melambangkan kekayaan dan status keluarga Trump. Partisipasi Baron dalam acara ini menyoroti tempatnya dalam lingkaran masyarakat eksklusif dan gaya hidup mewah yang dinikmatinya. Liputan media atas acara itu luas, dengan berbagai media mencatat gambar dan video Baron dan keluarganya menikmati perayaan tersebut. Berbagai foto dan video menunjukkan Baron dalam momen-momen Paskah yang berbeda, selalu berdekatan dengan orang tuanya. Dalam salah satu rekaman, dia terlihat berdiri di samping ibunya dan tamu-tamu lainnya menunggu makanan. Trump juga terlihat berdekatan, berinteraksi dengan hadirin. Namun, partisipasi dalam Paskah ini bukanlah kasus tunggal karena Baron telah membuat beberapa penampilan publik yang mencolok selama bertahun-tahun, masing-masing mengungkapkan berbagai aspek dari kehidupan dan kepribadiannya. Penampilan publik Baron yang mencolok telah mengungkapkannya ke arena nasional dan menyoroti peran pentingnya dalam keluarga Trump. Di balik pesta mewah dan jas yang sempurna, Baron Trump menunjukkan antusiasme yang besar terhadap olahraga, terutama sepak bola. Awalnya penggemar Arsenal Football Club, seperti yang terbukti dengan memakai seragam tim di halaman Casablanca pada tahun 2017. Baron kemudian bergabung dengan tim Sub-12 DC United dan tim Sub-14 Asosiasi Sepak Bola Arlington. Sementara itu, ayahnya, Donald Trump, memainkan peran yang signifikan dengan mendukung karier sepak bola yang menjanjikan dari Baron. Laporan menunjukkan bahwa ia memuji Baron di hadapan Presiden FIFA dan memperkenalkannya
kepada bintang-bintang sepak bola ternama. Terlihat jelas bahwa Trump adalah seorang ayah yang bangga dan ingin berkontribusi pada kesuksesan olahraga Barron. Disebut sebagai Baron Trump dan menjadi putra Presiden LA, cinta terhadap sepak bola telah menghasilkan hak istimewa khusus seperti souvenir Piala Dunia FIFA yang diberikan langsung oleh Vladimir Putin, pertemuan dengan pemain terkenal seperti Wayne Rooney, dan pujian terhadap karier olahraganya dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh ayahnya. Keuntungan-keuntungan luar biasa dan jarangnya penampilan publik ini membuat Barron berada di bawah sorotan tajam dari opini publik ketika dia beralih ke kehidupan dewasa, menjadi pusat perhatian media massa dan publik. Menginjak usia 18 tahun pada Maret 2024 menjadi tonggak bersejarah bukan hanya bagi Barron, tetapi juga cara dia dilihat secara global. Trump muda tidak hanya dilihat sebagai anak dari orang tua terkenal, melainkan sebagai seseorang yang muncul di bawah sorotan karena prestasi sendiri. Baru-baru ini seorang mantan eksekutif NBC menyatakan bahwa Barron yang kini sudah dewasa akan menjadi sasaran kritik publik. Pernyataan ini membuka ruang bagi komentar online, di mana banyak yang menyatakan bahwa Barron sekarang menjadi sasaran kritik yang sah dan terkadang dijek. Salah satu peristiwa paling mencolok setelah ulang tahunnya yang ke-18 adalah penunjukannya sebagai delegasi Florida untuk Konvensi Nasional Partai Republik, yang lebih memasukkannya ke dalam arena politik yang dikuasai oleh ayahnya. Meskipun mendapat perhatian lebih, Barron tampak cukup tenang dengan situasi, menandakan dia siap untuk menapaki jalan politiknya sendiri. Mantan presiden juga menyebutkan bahwa Barron tertarik pada politik dan sering memberi nasihat kepada ayahnya. Minat ini bisa menunjukkan peran potensial di dunia politik pada masa depan, mengikuti jejak ayahnya. Namun, secara mengejutkan, Barron memilih untuk tidak mendukung ayahnya dalam kampanye pencalonan Presiden Republikan sebagai delegasi karena ada komitmen sebelumnya. Penarikan yang tak terduga ini terjadi sedikit sebelum wisuda Barron di Oxbridge Academy di West Palm Beach, Florida. Saat Barron memasuki kehidupan dewasa, kemungkinan gaya hidup mewah yang biasa ia nikmati akan terus berlanjut. Dari pakaian merek hingga mansion mewah, hidupnya adalah bukti dari kekayaan dan hak istimewa keluarga Trump. Namun, bersamaan dengan kemewahan itu, datanglah sorotan publik yang tak terhindarkan, yang semakin meningkat sekarang bahwa ia sudah dewasa. Apa pendapat Anda tentang Barron Trump dan gaya hidup mewahnya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Untuk menonton video menarik lainnya seperti ini, klik salah satu kartu yang sedang ditampilkan di layar.